Bayi itu bercakap. Apa kata bayi itu? Inni abdullah. Aku adalah hamba Allah. Aku bukan anak Tuhan. Aku adalah hamba. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alali nabiyya. Ayat ini viral. Ya kan? Di Afrika, di Amerika, di Australia, di Arab. Anak-anak baca ini. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku hamba Allah. Aku diberi Injil dan dijadikannya aku seorang nabi. 3. Aku hamba Allah, aku bukan anak Allah. Aku diberi kitab Injil dan aku dijadikannya nabi. Allah yang menjadikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita dapat. Rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali. 6666666. Bank Riau Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali. 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101. Di akhir nominal transfer. Misalnya 100.000 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata soddakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ada megang Quran, bisa dibuka surat Maryam. Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam. Ayat yang ke-18. Tadi di An-Nur kita sampai 17. Sekarang ayat 18. Yang ada Quran digital, buka Quran digital. Yang connect internet, tulis di Google surat Maryam terjemah Indonesia. Ayat 18. Alhamdulillah 27 Ramadan. Sudah terasa dekat betul kita dengan Idul Fitri ini. Sampai saya tadi mendengar qomat itu pun dah bunyi takbir sih. Entah saya aja atau semua gitu. Enggak. Idul Fitri betul aja. Saya tak ada menyebutkan yang terhormat wakil wali kota Komisi 8 karena tadi kami di belakang asal ada yang menyebutkan langsung di belakang cair. Ini kita cairkan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulang balik dari 17. Fattafadat min dunihim hijaba. Jadi Maryam membuat hijab sehingga dia tidak bisa diganggu oleh pandangan siapapun, laki-laki. Dia perempuan yang suci, bersih. Fa arsalna ilaiha ruhana. Kami kirimkan kepada dia, kepada Maryam, ruhana, ruh. Ruh di sini maksudnya adalah malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu waruh. Turun malaikat dan ruh. Malam Lailatul Qadar. Ruh di situ maksudnya Jibril. Fatamassala laha, dalam bentuk basyaran. Dalam bentuk basyar. Basyar diambil dari kata bishrah, kulit. Manusia ini berkulit. Untuk membedakan dengan jin. Jin tak ada kulitnya. Tapi bercelana, celana jin. Basyaran sawiyah, manusia yang ganteng, sempurna. Jadi manusia itu diuji sesuai dengan sifat dia. Maryam, sifatnya perempuan yang menjaga diri, tidak berjumpa laki-laki, hijab. Maka ujiannya juga laki-laki. Makanya kalau ada laki-laki menjaga diri, tak mau pacaran, itu ujian dia adalah wanita. Jadi orang itu akan diuji sesuai dengan apa yang paling kuat pada dirinya. Kalau dia kuat tak mau makan duit haram, tak mau nepotisme, tak mau korupsi, itu berdatangan duit itu. Kalau tak percaya coba. Tak percaya tanya sama Pak Wakil Wali Kota. Basyaran sawiyah. Lalu kemudian apa kata Maryam? Qalat, ayat 18. Kalau satu orang qala. Kalau dua orang qala. Kalau tiga orang qalu. Qalu artinya dia berkata. Mereka berkata. Qalu. Bukan mereka keluar. Kalau satu orang perempuan qalat. Kalau dua orang qalata. Kalau tiga orang qulna. Qala, qalu, qalat, qalata, qulna. Nah, bahasa Arab tu banyak cabang. Qalat, Maryam berkata, Inni a'udzu birrahman. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Penyayang. Kenapa dia tidak bilang inni a'udzu billah? Kenapa dia tidak bilang inni a'udzu birrabbi? Kenapa dia bilang inni a'udzu birrahman? Karena Rahman artinya sayang. Kalau memang kau sayang kepada makhluk Allah, maka aku berlindung kepada yang Maha Penyayang. In kunta taqiyya, wahai pemuda yang ganteng yang ingin mengganggu, aku berlindung kepada Allah yang Maha Penyayang. Kalau memang kau taqiyya, taqi, kasihlah saya nama anak laki-laki, Pak Ustadz, kasih dia taqi. Dari surat Maryam ayat 18. Aku berlindung kepada Allah, janganlah kau ganggu aku. Kalau memang kau taqiyah, kalau memang kau takut kepada Allah. Qala, Jibril berkata. Apa kata Jibril? Innama adatu hasrin. Aku ini hanya, aku ini hanya, aku ini hanyalah Rasulu Rabbiki. Aku ini Rasul, utusan Allah. Aku ini bukan manusia. Aku ini utusan Allah. Lalu untuk apa kau datang? Li'ahabalaki. Aku utusan Allah yang datang untuk membawa anugerah dari Allah dikirimkan kepada engkau. Ulaman. Seorang anak zakiyah. Anak yang suci. Anak pertama taqi. Anak kedua zaki. Berurutan itu. Ayat 18. 19. Aku dikirim Allah untuk membawa seorang anak laki-laki yang zakiyah, suci. Qalat. Tengok, dialog antara Maryam dengan
malaikat Jibril. Qalat, Maryam berkata, anna yakunu li ghulamun. Anna, bagaimana mungkin yakunu li ghulamun? Bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Walam yamsasni basyarun. Aku belum pernah disentuh laki-laki. Al-Quran tidak menggunakan bahasa yang vulgar. Aku tidak pernah disentuh laki-laki. Makna disentuh di situ, disentuh kulit, maaf cakap, atau berhubungan kelamin. Berhubungan kelamin. Inilah dalil mazhab Hanafi. Laki-laki, perempuan bersentuh kulit tak batal untuknya. Karena makna sentuh kulit dalam ayat itu adalah maaf cakap kalau jima baru batal. Jadi kalau ada orang mau pergi dia kerja, bersalaman dia sama istrinya. Habis itu sholat duha dia di tempat kerja. Batal lah wuduk kau? Enggak. Tapi ada kata Nabi bersentuh kulit. Nabi itu bahasanya halus. Makna bersentuh di situ kalau jimat baru batal. Dalil mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i enggak. Asal bersentuh, bernafsu tak bernafsu, batal. Ustaz pilih pendapat mana? Saya pilih pendapat mazhab Syafi'i. Ustaz fanatik mazhab ini. Enggak, saya bukan fanatik mazhab. Karena menurut saya pendapat mazhab Syafi'i itu lebih selamat. Mazhab Maliki, bersentuhan tak bernafsu, tak batal. Kalau bernafsu, batal. Mazhab Hanafi, bernafsu pun tak batal. Jimat baru batal. Mazhab Syafi'i, bernafsu tak bernafsu, batal. Dan mazhab Syafi'i lebih kuat menjaga bisikan hati. Habis kita sentuh tangan perempuan, kita sholat. Allahu Akbar. Datang setan lu bisik. Wuduk kau batal. Kau tadi bernafsu. Kita bilang, aku tak bernafsu. Ada sikit kata dia. Ada. Mazhab Syafi'i, ihtiyat, tingkat kehati-hatiannya tinggi. Tapi bukan berarti saya mau mengajak kita menyalahkan mazhab lain. Guru-guru kita banyak mazhabnya macam-macam. Saya hanya mau menjelaskan bahwa makna menyentuh kulit dalam ayat ini adalah maknanya berhubungan. Walam yamsasni basyarun. Aku tak pernah disentuh manusia. Walam aku baghiya. Dan aku bukan seorang baghi. Baghi maaf cakap. Wanita tunasusila. Aku bukan seorang perempuan jahat. Bagaimana mungkin aku bisa hamil? Ayat 21. Qala kadzalik. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah. Macam mana dia? Qala rabbuki huwa alayya hayyin. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang hayyin. Sesuatu yang remeh-temeh. Membuat perempuan bisa hamil tanpa suami, hayyin. Mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apalah susahnya itu bagi Allah. Kalau tidak punya ayah diangkat sebagai Tuhan, maka Nabi Adam lebih layak jadi Tuhan 2 kali. Karena dia tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Kalau karena tidak punya ayah diangkat jadi Tuhan, maka banyak makhluk yang tak punya ayah dan tak punya ibu. Mana dia? Waktu tongkat Nabi Musa dipukulkan, berubah menjadi ular. Ada mak ayahnya. Kalau itu Tuhan lah ular. Tak ada ya, tak ada mak. Waktu Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya Ismail, jadi atau tak jadi? Tak jadi. Kenapa tak jadi? Fafadainahu bidzibhin azim. Kami tebus dengan seekor kabs. Bahasa Arabnya kabs. Susah kita menyebut kabs. Kibas. Kibas yang dibawa malaikat itu ada tak maya? Tak, Tuhan lah kambing itu. Jadi kalau mau aja dipakai otak itu sedikit aja. Cuman masalahnya waktu Tuhan bagi-bagi otak tak datang. Saya menjelaskannya ini di masjid ya.
Qala rabbuki huwa alayya hayyin. Sepele itu, kecil itu kalau membuat tak berayah. Walinaj'alahu, kami ingin menjadikan Isa ayatan, menjadi tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa Allah bisa menciptakan orang tak berayah. Linnas, bagi manusia. Warahmatan, dan menjadi rahmat kasih sayang Allah minna, dari kami. Wa kana amram maqdiya, dan itu adalah sesuatu yang sudah diputuskan dalam takdir Allah. 550.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah diputuskan Allah di Lauhil Mahfuz. Rufi'atil aqlam, pena takdir sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan kertas takdir sudah kering. Bukan sesuatu yang baru. Tidak ada yang terjadi di dunia ini, enggak ada yang baru. Semua yang terjadi ini sesuatu yang sudah lama. Hanya kita saja yang baru tahu. Maka jangan jadi manusia kagetan, terkejut. Setelah dijelaskan apa yang terjadi, ayat 22. Fahamalathu, Maryam mengandung. Setelah mengandung, fantabazat bihi, dia mengasingkan diri. Makanan qasiyya, dia mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Ada masanya kita tak bisa dekat-dekat dengan manusia. Karena kalau tetap di situ, orang udah mulai bercakap-cakap. Hamil tak punya suami, hamil tak punya suami. Maka mengasingkan diri makanan qasiyya, ke tempat yang jauh. Sebetulnya hidup ini tidak susah. Yang susah itu memikirkan cakap. Makanya kalau tak tahan cakap orang, pergilah ke tempat yang jauh. Di mana? Limbo Panjang. Makanan qasiyya. Zaman dulu, kunci pintu pagar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, kita tenang di kamar. Sekarang, kunci pintu pagar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, pun kita dikomen orang. Di mana? Facebook. Instagram. Jadi zaman sekarang tidak bisa lagi makanan qasiyya. Kita tetap di rumah kita, tapi matikan handphone semua. Kalau mau tenang, matikan handphone. Tak tahan saya Pak Ustaz, saya matikan ingin menggoda. Campakkan ke teleton. Dia udah tenang baru ganti handphone baru. Ustaz ngomong aja enak ambil saya buang dulu nomor saya lama sama handphone saya. Buang. Ini baru nih. Kayaknya banyak yang nggak tahu kan. Makanan qasiyya, menjauh. Karena kalau diteruskan cakap orang ini tajam-tajam. Macam mana tajamnya cakap mereka? Apa kata orang Yahudi? Makana abukim ra'asau'in. Bapakmu bukan penjahat. Wa makanat ummuki bariyah. Ibumu bukan wanita tunasusila, bapakmu bukan penjahat. Kenapa kau bisa hamil tanpa suami? Kasar cakapnya. Ayat 23. Fa'aja'ahal makhabu. Sampailah masanya dia sakit mau melahirkan. Ila jiz'in nakhlati. Bersandarlah dia ke batang pokok kurma. Bersandarlah Maryam tadi ke batang pokok kurma. Apa kata dia? Qalat ya laitani mittu qabla hadha. Andai aku mati sebelumnya. Andai aku mati sebelum. Sudah berjumpa malaikat Jibril. Jibril sudah ngasih tahu ini adalah kiriman dari Allah. Pun ketika ujian itu datang, apa kata dia? Ya laitani mittu qablaha. Andai aku mati sebelumnya. Sehebat Maryam. Ayahnya Imran, emaknya Hannah, keturunan orang baik-baik. Meninggal Imran, yang menjaga dia siapa? Zakaria, Nabi. Malaikat Jibril datang ke dia. Tapi ketika ujian itu datang, apa kata dia? Ya laitani mittu qabla hadha. Andai aku mati sebelum ini. Artinya apa? Waktu ujian hidup itu datang, memang berat. Oke, kalau ada orang
Kita sedang kena ujian nih, tiba-tiba orang datang, sabar ya. Kita sipak aja mulu nih. Gitu. Kau enak aja kau bilang sabar-sabar. Bukan kau yang kena. Makanya kalau kita tak tahan, bagus kita menyendiri sendiri. Apa kata dia lagi? Wa kuntu nasyan mansiya. Andai aku orang yang terlupakan dan tak diperhatikan orang. Semakin kita terlupakan, semakin kita tidak diperhatikan orang, semakin ringan beban hidup. Ada orang-orang yang menyediakan tempat jatuh. Mau viral, mau terkenal, mau masyhur, orang yang memaksakan diri mau viral, itu sebetulnya semakin mempertinggi tempat jatuh, semakin sakit kalau jatuh. Sekarang banyak orang mau viral. Posting, tengok like cuma 2, demam. Andai aku orang yang terlupakan, tak dikenang, tak dikenal, tak diingat orang. Rupanya kalau kita udah kena cobaan, tatapan yang paling tajam daripada ujung pisau adalah tatapan manusia. Tapi kalau orang nggak kenal sama kita, biasa aja. Mana peduli kita tatapan orang. Mata orang itu penuh dengan taksir. Ada mata ngejek, ada mata menyepelekan, ada mata kasihan. Padahal biji matanya sama. Kita yang merasa. Padahal bunyi suaranya sama. Kita yang merasa bahwa ini sudah dekat Idul Fitri. Ayat 24. Fanadaha min tahtiha. Datanglah Jibril memanggil Maryam. Apa kata Jibril? Allah tahzani. Jangan kau bersedih. Jangan sedih. Masih ingat pesan Nabi kepada Abu Bakar waktu di dalam Jabal Sur? Waktu mau hijrah? Apa kata Nabi? La tahzan. Sudah jadi judul buku Dr. Aid Al-Qarni. Don't be sad. Jangan sedih. Apa pesan Nabi kepada Abu Bakar? La tahzan. Jangan sedih. Apa pesan Jibril kepada Maryam? La tahzan. Jangan sedih. Penyakit yang paling mengerikan adalah bersedih. Tenggelam dalam kesedihan. Sedih. Stres, putus asa, depresi, anxiety, bunuh diri. Maka jangan bersedih. Gimana saya nggak sedih Pak Ustadz? Saya yang menemani ke kampus, saya yang menemani KKN. Tapi sekarang dia duduk di pelaminan dengan nangis. Namsi. Kalau ujian kau besar, Allah Maha besar. Kalau hilang, patah tumbuh hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Bangkitkan semangat. Siap Ustaz. Begitu balik ke rumah, menangis lagi. Jangan bersedih terlalu dalam. Penyakit manusia ini 2. Yang pertama sedih, yang kedua takut. Apa beda takut sama sedih? Sedih itu masa lalu. Sedangkan takut itu masa depan. Sedih. Takut. Makanya orang yang dekat dengan Allah itu dibersihkan dari sedih dan takut. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihil walahum yahzan. Tak ada sedihnya, tak ada takutnya. Kalau udah sampai pada level itu, masa lalu tak ada sedih, masa depan tak ada takut, itu sudah sifat awliya Allah, wali-wali Allah. Saya alhamdulillah Pak Ustaz, masa lalu tak sedih, masa depan tak takut. Setengah wali. Hampir wali. Ustaz masih ada sedih masa lalu, saya masih sedih. Ustaz masih ada takut ke masa depan, saya masih ada takut. Tapi Ustaz wali murid. Selama masih ada sedih, selama masih ada takut, berarti masih manusia. Tapi kalau sudah terlampau sedih, akhirnya tak bisa melihat masa depan. Itulah kenapa kaca spion lebih kecil daripada kaca depan mobil. Kenapa? Supaya kita tidak melihat masa lalu lebih besar daripada masa depan.
Boleh untuk update status ini. Makin dalam aja kaji Ustaz. Allah tahzani, jangan sedih. Kenapa jangan sedih? Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Di bawah ini ada sungai. Ada anak sungai di bawah. Jangan kau takut karena ada anak sungai. Ini batang pokok kurma. Bersandar dia di batang pokok kurma. Dan di bawah ada anak sungai. Sekarang ini dijadikan sebagai metode mudah melahirkan. Apa namanya? Water birth. Water, air. Birth, melahirkan. Melahirkan melalui air. Sudah ditemukan Nabi Isa lebih kurang 2000 tahun. 571 sebelum Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad tambah 1446. Lebih kurang 2000 tahun yang lalu baru ditemukan orang sekarang melahirkan dengan cara berdiri dan di bawahnya air. Sehingga kalau telentang begitu dia kan keluarnya mendatar. Tapi kalau berdiri dia ke bawah. Macam tahu aja Ustaz. Kita kalau bercerita tentang proses perempuan melahirkan, yang mendengar itu perempuan. Apa kata mereka? Lah macam pernah aja melahirkan. Habis waktu. Itu tanda matahari sudah terbit. Jangan langsung sholat sunat isyraq. Lewatkan 12 menit. Karena waktu matahari terbit itu bulat begini. Ini bumi. Nah, waktu matahari itu terbit, begini kan. Nah, itu datang setan menghampiri. Tanduk setan. Tanduk setan. Sampai setinggi anak panah. Setinggi anak panah sini, setelah diukur menurut astronomi 12 mil. Waktu matahari terbit, datang setan menghampiri selama setinggi 12 menit. Habis itu setan pergi. Matahari bulat balik. Makanya logo setan itu bulat, tanduk kiri, tanduk kanan. Habis 12 menit, nanti baru kita sholat. Jam 6:30 baru kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Yusolli sunnatal isyraq. Rakaat ini syuruk. Syuruk matahari terbit. Terus ayat 25. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati. Goyanglah pangkal pokok kurma itu. Tusaqit alaiki rutaban janiya. Akan gugur buah kurma. Rutop. Kurma yang kita makan itu namanya tamr. Kurma yang udah kering. Kurma yang gugur, kurma mengkal, kurma basah. Namanya rutop. Goncangkan pangkal batang kurma itu, nanti gugur buah kurma. Cari pokok kurma di Riau ini yang udah berbuah. Di mana pokok kurma yang udah berbuah? Dulu di An-Nur ada yang udah berbuah. Fala. Nurul Fala. Udah berbuah? Udah sekali. Nanti pulang dari sini, cari pokok kurma yang udah berbuah, goncanglah. Tentu. Goncanglah. Bertiga kita menggoncangnya, tak akan jatuh. Kalau payang cari kurma, cari pokok sawit. Sawit sama kurma itu kan sepupu 2 pupu. Apa makna ayat ini? Goncangkan pangkal batang kurma itu, gugur buah kurma. Perempuan, lemah, sakit, melahirkan. Kenapa tetap? Mesti tetap ada usaha. Makanya kalau ada laki-laki sehat tak mau berusaha. Kalah dengan Maryam. Kejam sekali Tuhan itu. Padahal kalau Allah mau, dengan kun fayakunnya, innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Jangankan buah kurma, pokok kurma itu tumbang sekali. Kenapa Allah tidak mau melakukan itu? Padahal ini ibu seorang nabi, nahir nanti anaknya. Kita disuruh ikhtiar, usaha. Walaupun nih hamil, sendiri, mengandung, lemak, berdarah, melahirkan. Disuruh menggancang pokok kurma.
gugur buahnya. Tusaqit alaiki rotoban janiyya. Rutab. Rutab itu, kurma itu bulan berapa dia rutab? Kurma itu rutab bulan 7, bulan 8, musim panas. Kata Syekh Ahmad Dedat, jangan bilang kata Ustaz Somad, kata Syekh Ahmad Dedat, inilah dalil Nabi Isa bukan lahir bulan Desember. Karena bulan Desember jangankan kurma, futiknya pun tak ada. Kurma mengkal itu adanya bulan Juli, Agustus. Dan ternyata bagus makan kurma. Sekarang lagi tren diet karbo. Tidak mau makan karbohidrat. Gandum, tepung, beras, nasi. Saya udah banyak ketemu asal di mana-mana undangan ceramah. Nasi. Nggak makan Pak, diet karbo Pak Ustaz. Bapak, saya udah 2 tahun nggak makan nasi Pak Ustaz. Bapak, saya sudah 3 bulan Pak Ustaz. Kalau Pak Ustaz, saya sudah 2. 2 Pak, 2 jam tak jumpa nasi. Saya tak pernah menahan makan nasi. Pagi makan nasi, siang makan nasi, malam makan nasi. Tak gemuk-gemuk. Kenapa? Memang sudah takdir. Ditahan makan nasi, tak makan nasi, tak makan nasi. Mati. Awak mati, orang makan ayam. Makanya selagi masih ada selera, makan. Yang tak boleh itu terlalu banyak. Itu yang tak boleh. Saya kalau makan, tanya Pak Ahmad nih. Saya dengan Pak Ahmad ini berkeliling mana-mana. Tahu Pak Ahmad sebanyak mana saya makan. Cuman kadang jamaah ini husnuzon. Pas ditengoknya saya makan, sikit kali Pak Ustaz. Dia tak tahu itu makan yang kelima kan. Setiap ceramah makan. Jadi kita ambil sikit aja. Kalau sekali banyak, mana ada tempat lagi. Kalau kita bertamu ke rumah orang, makanlah walaupun sikit. Untuk menyenangkan hati dia. Dia udah masak dari pagi. Pas kita datang, masak dia dari pagi, berpeluh, berkeringat, mengacau. Apa namanya itu? Rendang berjam-jam. Rendang itu paling cepat 4 jam, 5 jam. Rendang yang paling cepat masak cuman setengah jam itu rendang di Palembang. Hilang tuh. Bingung yang lain, kok ketawa. Makanya update status. Bagus makan kurma. Nah, maka siapa yang Nabi tidak pernah makan nasi. Tunjukkan saya kitab sirah hadis yang mengatakan Nabi makan nasi. Tak ada. Maka kalau dipakai kaidah, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, maka makan nasi itu enggak ada saya bilang begitu. Mana ada Nabi makan nasi? Makanan zakat fitrah zaman Nabi 4. Yang pertama, gandum. Yang kedua, kurma. Yang ketiga, kismis. Zabib namanya. Anggur yang dikeringkan, dijemur. Yang keempat, akid. Susu kambing yang dijemur. Mentega namanya. Mentega, kismis, gandum, kurma. Mana ada nasi? Jadi siapa yang membayar zakat fitrah? Siapa yang bayar zakat fitrah dengan uang? Bid'ah. Karena tidak pernah dilakukan Nabi. Berarti pakai beras pun bid'ah. Karena Nabi tak pernah bayar zakat pakai beras. Kau pikir kau aja yang bisa cakap gitu. Fakuli, makanlah. Makan. Yang sampai tak makan. Ibu hamil kasih makan. Makan yang bagus, kurma. Fakuli. Washrabi, minum. Dia kan di sungai. Air mengalir, air alang. Air yang bukan pakai penyaring buatan. Air alami. Dari mata air. Wa qarri aina, bersukacitalah. Ibu mengandung, ibu melahirkan anak, jangan buat dia stres. Ada nama penyakit ibu mengandung, ibu melahirkan anak. Apa nama penyakit itu? Baby blues. Penyakit. Maka ibu mengandung, ibu melahirkan anak, bapak-bapak
yang istrinya mau melahirkan, atau kalian anak-anak muda, gimana lah Ustadz? Ustadz ngaji gini, kita calon aja belum ada Pak Ustadz. Kenapa kau putus asa begitu? Apa kata setan? Jangan jomblo, karena Dajjal itu jomblo. Mudah-mudahan selesai Ramadan ini dipertemukan dengan jodoh yang baik. Tengok yang bilang amin yang udah. La ilaha illallah. Fakuli makan. Wasrobi minum. Jangan sampai tak makan ibu hamil. Suaminya datang. Adik mau makan apa sayang? Buah hati belayan jiwa. Siang dan malam terbayang-bayang. Maka tak kenyang tidur tak lelap. Kasih dia minum. Wa qarri aina. Qarri aina artinya sejuk mata. Senangkan hatinya. Bahagiakan dia. Besarkan perasaannya. Fa imma tarayinna minal bashari ahada. Jika engkau tarayinna melihat seseorang. Fakuli katakan. Inni nazartu lirrahmani sawma. Nanti kalau ada nampak orang, jangan bercakap. Kau hamil gak punya anak ya? Diam. Inni nazartu lirrahmani sawma. Aku sudah bernazar kepada Allah supaya tak bercakap. Jadi, untuk melawan hoax, untuk melawan caci maki orang, jangan bercakap. Kalau kita di komen orang, diajak orang, yang paling dia harapkan apa? Dia ingin kita balas. Begitu kita balas, wah dia semangat. Tapi kalau kita diam, dia makin panas. Lama-lama dia stroke, mati. Coba tengok. Pernah saya membalas di Instagram saya? Enggak pernah. Kenapa saya tak balas? Karena saya tak tahu passwordnya. Nanti kalau kau jumpa ada orang ngejek-ngejek, bilang, inni nazartu lirrahmani sawma, falan ukallimal yauma insiya. Hari ini aku tidak akan bicara dengan siapa. Setengah mati kalian ngejek aku tak akan balas. Aku diam. Diajak orang macam-macam, diam. Jadi wali kota. Kan? Diajak orang, diam. Jadi DPR RI, Komisi 8. Yang ngejek, mati. Emang enak hidup orang ini. Fa'atat bihi qawmaha tahmiluh. Fa'atat bihi, datanglah kaumnya. Datang masyarakat. Membawa. Lalu kemudian qalu, mereka berkata. Qalu artinya mereka berkata. Bukan mereka keluar. Ya Maryam, wahai Maryam. Laqad ji'ti syai'an fariya. Engkau memang sudah melakukan sesuatu fariya. Perbuatan yang sangat mungkar. Kenapa kau melakukan perbuatan yang sangat-sangat melanggar adat, melanggar agama? Punya anak, tak punya suami. Ya ukhta Harun. Wahai saudara Harun. Ayat ini dipermasalahkan. Maryam itu kan jauh di bawah. Sedangkan Harun di atas. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Yusuf. Nabi Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Yahuza ini turun ke bawah Daud. Daud punya anak Sulaiman. Sulaiman nanti turun ke bawah Zakaria. Zakaria punya Yahya. Zakaria punya istri Isya. Isya punya saudara namanya Hannah. Hannah punya suami namanya Imran. Punya anak Maryam. Jauh ke bawah. Sedangkan Musa sama Harun di atas. Kok bisa dibilang dia saudara Harun? Maksudnya bukan saudara kandung. Sifatnya lembut seperti Nabi Harun. Itu maksudnya. Nggak masuk di akal saya Pak Ustaz. Gini,
Misalnya ada kepala desa misal. Pak Kades ini degil kali orang. Lalu kita bilang, saudara Fir'aun. Apakah dia bersaudara sama Fir'aun? Kan tidak. Kenapa kita bilang dia saudara Fir'aun? Karena sifatnya. Itu maksudnya. Maka ketika dikatakan, ya ukhta Harun, wahai saudara Harun. Harun di atas. Dia jauh jadi. Kenapa dibilang saudara Harun? Sifatnya sama macam Nabi Harun, lembut. Mana contoh Nabi Harun itu lembut? Waktu Nabi Musa naik ke atas Bukit Tursina. Nabi Harun kan tinggal di bawah. Mereka membuat patung anak lembu. Yang membuat namanya Samiri. Kalau saya bertanya, jamaah tak usah stres, tak usah galau, tak usah takut. Karena kalau bertanya itu ceramah, saya tanya, itu saya jawab sendiri. Nggak pernah saya mempermalukan jamaah depan orang baik. Makanya kalian jangan takut, yang di depan jangan takut, slow aja. Perhatikan dari awal tadi. Ada saya tanya, tak saya jawab. Nggak, pokoknya diam aja. Nanti lama-lama saya jawab tuh sendiri. Kan? Lalu kemudian, apa kata mereka? Ya ukhta Harun, wahai saudari Harun. Makana abuki mara'a sawin. Ayah kau bukan orang jahat. Ayah kau bukan preman. Wa makanat ummuki baghiya. Ibumu bukan wanita tunasusila. Ayat ini masih koma. Ayahmu bukan penjahat, ibumu bukan wanita susila. Koma. Kalau dilanjutkan tak layak jadi kitab. Ayahmu bukan penjahat, ibumu bukan wanita tunasusila. Kenapa kau hamil tak belaki? Kata-kata itu dipotong oleh Allah Ta'ala, mengajarkan kita beradab. Supaya kita kalau bercakap sama orang, biarlah orang yang menarik kesimpulan, jangan kita menyebutkan kesimpulan itu. Apa jawab Maryam? Dulu waktu kita kecil, kalau terdengar suara macam itu, kalau tak orang sakit, orang mati. Sekarang, asal terdengar suara macam itu, orang sakit, orang mati, Ustaz Somad lewat. Order. Rupanya sholat tarawih yang paling cepat itu di Masjid Masjid Al-Azim Polda. Cepat tarawih. Saya tanya Pak Ahmad, jam berapa selesai Pak Ahmad? Setengah 9. Lama saya pikir, kok bisa cepat? Rupanya ada provider depan. Itu sholatnya cepat. Nah, jadi masjid kalian, kalau imam itu lama, siapkanlah koridor. Cepat dia. Kenapa bisa ke situ tadi cerita kita? Apa jawab Maryam waktu ditanya mereka? Makana abuki imra'an sawin, bapakmu bukan orang jahat. Wa makanan ummuki baghiya, ibumu bukan wanita tunasusila. Maryam tak menjawab, Maryam diam. Apa yang dilakukan Maryam? Fa'asyaran ilaih. Ditunjuknya anaknya. Anaknya Isa yang baru, yang dalam bedung. Apa kata dia? Asyarat ilaih. Ayah kau bukan orang jahat, mak kau bukan WTS. Kenapa kau hamil tanpa suami? Ternyata, kalau tidak kita ladeni orang dengan mulut, kita pakai bahasa isyarat, makin panas orang. Makanya kalau kita diganggu orang, diajak orang, kita pakai bahasa isyarat aja. Oh, makin panas. Makin emosi. Fa'asyarat ilahi, ditunjuknya anaknya. Qalu, mereka berkata, makin panas mereka. Apa kata mereka? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kaifa, bagaimana? Nukallimu, bercakap. Bagaimana kami bercakap sama budak? Fil mahdi, di buayan. Sabiyya, masih bayi. Bayi dalam buayan ini, macam mana kami bercakap sama dia? Makin emosi mereka. Disitulah terjadi mukjizat. Ayat 30. Qala Isa berkata. Bayi itu bercakap. Apa kata bayi itu? Inni abdullah. Aku adalah hamba Allah. Aku bukan anak Tuhan. Aku adalah hamba. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alali nabiyya. Ayat ini viral. Ya kan? Di Afrika, di Amerika, di Australia, di Arab. Anak-anak baca ini.
Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku hamba Allah, aku diberi Injil dan dijadikannya aku seorang nabi. 3. Aku hamba Allah, aku bukan anak Allah. Aku diberi kitab Injil dan aku dijadikannya nabi. Allah yang menjadikan. 31. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dimanapun aku berada, aku selalu membawa keberkahan. Aynama kuntu. Satu-satunya kampung di Riau yang ada dalam Quran. Dan orang Kuntu ini hebat-hebat. Ketua Masjid Raya An-Nur, Ustadz Dr. Zulikrami dari Kuntu. Dan ulama yang paling tua di Riau, 1111. Syekh Burhanuddin Kuntu. Wali Songo 14. Pergi ziarah ke Surabaya, Sunan Ampel. Itu di batu nisannya 14 sekian-sekian. Aceh, Raja pertama Nusantara, Malikul Saleh, 1297. Kuntu 1111. Ngaji kita ni berbelok ke Kuntu, berbelok ke Polda, berbelok. Banyak simpangnya. Wa awsani bis salati. Allah memerintahkan aku untuk solat. Waz zakati. Berzakat. Madum tuhayya. Selama aku hidup. Solat dan zakat itu kan syariat Nabi Muhammad, Ustaz. Solat dan zakat sudah ada pada nabi-nabi sebelumnya. Tapi teknis pelaksanaannya berbeda. Solat yang dimaksud di sini adalah ibadah badan. Sedangkan zakat yang dimaksud di sini adalah ibadah harta. Itu maksudnya. Bukan solat dan zakat syariat Nabi Muhammad SAW. Terus ayat 32. Wa barram biwalidati. Aku disuruh berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan dia tidak menjadikan aku sebagai orang yang jabbar, sombong, syaqi, celaka. Siapa nama calon suami kau? Syaqi. Celaka tu. Mohon maaf Pak Syaqi. Syaqiyat ini celaka. Dari sini ulama berdalil, orang yang berbakti kepada orang tuanya, khususnya kepada emaknya, seumur hidup tak akan celaka. Dari ayat ini. Wa barram biwalidati. Aku berbakti kepada emakku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Tidak akan sombong dan tidak akan celaka. Jadi kalau mau hidup ini tidak celaka, maka berbaktilah kepada ibu. Kalian yang masih muda-muda, yang masih ada emak kalian, kalau mau hidup kalian tenang, senang, kenyang, lenang, tak celaka, wa barram biwalidati. Tak dapat berhentinya ini. Tadi mana ayat ini? Terus dia. Kita cukupkan sampai 33 ya. Kita cukupkan sampai 33. Wassalamu alayya yawma wulidtu. Keselamatan bagiku pada hari aku dilahirkan. Wa yawma amutu. Pada saat aku mati. Wa yawma ub'atsu hayya. Pada saat aku dibangkitkan. Nanti di padang mahsyar. Pada saat lahir menebarkan keselamatan. Pada saat mati menebarkan keselamatan. Pada saat dibangkitkan di padang mahsyar pun menebarkan keselamatan. Karena bisa memberi syafaat. Ini dalil bahwa dia bukan Tuhan. Mana dalil bahwa dia bukan Tuhan? Dia dilahirkan dan dia mengalami kematian. Orang yang mengatakan dia Tuhan. Dia mati, iya. Dia Tuhan, iya. Dia mati, iya. Siapa mencabut nyawanya? Tuhan. Hah? Soal maksudnya.
Dia Tuhan. Iya. Terus dia mati. Iya. Siapa mencabut nyawanya? Tuhan. Dia Tuhan. Dia punya emak kan? Dia punya emak. Emaknya mati. Yang mencabut nyawa emaknya? Tuhan. Tuhan durhaka lah dia. Tengok. Dia punya emak. Emaknya diciptakan Tuhan. Dia Tuhan. Emang kalau sedang puasa nih pusing Pak Ustaz. Pas habis cerita pada ayat 33. Karena dia diangkat waktu itu umurnya 33. Dan kita pun masuk surga itu umur 30, 31, 32, 33. Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannata anjus. Tak masuk surga orang tua. Mau nangis orang tua. Kata Nabi, kenapa kau menangis? Kau mengatakan orang tua tak masuk surga. Ketawa Nabi hatta badat nawajizuhu, sampai nampak gigi geram. Yang kalian bayangkan Nabi itu mukanya kejam. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu. Nabi itu senyum juga sampai nampak giginya. Waktu menengok orang tua. Kenapa kau menangis? Orang tua tak masuk surga ya Rasulullah. Bukan itu maksudku. Maksudku semua orang tua itu waktu di surga muda balik umurnya 30, 31, 32, 33. Masuk akal. Apa masuk akalnya? Cobalah kalian umur 70 masuk surga dikasih bidadari. Apa yang bisa kalian lakukan? Jangan tersinggung ya. Ustaznya lah ngomong gitu. Ini kan jamaah ini tak semuanya muda. Ini banyak juga yang tua. Saya tidak ada melihat orang tua di sini. Ini yang hadir ini adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Selama dia sholat isya berjamaah, iktikaf, subuh berjamaah, ngaji, maka dia adalah anak muda. Walaupun umurnya 17, 18, siang tidur, malam tidur, layak dikirim ke panti jompo. Begitu cara mengobati hati yang sudah terluka. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Wala aiban illa satartah. Tutupilah segala aib cacat kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Sembuhkanlah saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, orang tua kami, guru kami, sahabat kami, lapangkan kuburnya. Ampunkan dosanya. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat. Wala mumtahinan illa najahtah, yang engkau yang sedang ujian luluskan dengan nilai terbaik ya Allah. Wala aziban illa zawwajatah, yang lajang gadis sebelum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabatah, yang belum ada keturunan berikan anak yang soleh-solehah penghafal Quran. Wala hajatan min hawaijid dunia wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat dunia, hajat akhirat mudah bagi kami, mudah bagi engkau, bermanfaat bagi kami, maka tunaikanlah ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah kota Pekanbaru ini kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan amanah yang kau titipkan di ujung jari mereka ya Allah. Allahumma ja'alhum umana'aka ala ardika. Jadikan mereka orang-orang yang amanah di depan, di atas muka bumimu ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala' wal waba' wal fasha' wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami, bumi lancang kuning khususnya dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin.
Allahumma kama jama'atana fi hadha syahril mubarak. Sebagaimana engkau kumpulkan kami di bulan yang penuh keberkahan ini. Fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Kumpulkan kami di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Salat sunat isyraq. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Mohon maaf segala kesilapan. Terima kasih segala perhatian. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk iktikaf 3 malam lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.